air mata yang posisinya ada di temporal ya. Ini mata sebelah kanan, ini hidung ya. Posisinya ada di temporal, di mana di sini adalah kelenjar air mata. Jadi ketika ada infeksi, itu yang membesar itu atau yang bengkak itu adalah di bagian supratemporal dari mata kita, ya. Nah, kalau misalnya yang infeksi itu kelenjar air mata yang ada di kelopak, ya kemarin itu ada yang hordeolum, ya, internum, externum, ya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, ini kelenjar air mata ini dia punya ductus secretorius atau yang tempat saluran untuk mengeluarkan air matanya. Ya, dia akan keluar ke sini. Kemudian air mata itu akan bekerja di bola mata kita. Di sini dia bekerjanya, ya, melembabkan dan kemudian dia akan dikeluarkan, akan dibuang melalui kanalikuli. Dua kanalikuli kita punya ya. Ini adalah salurannya kanalikulinya, ini adalah punktumnya, lubangnya. Ya, ini kanalikuli superior, ini kanalikuli inferior, ini punktum kanalikuli superior, ini punktum kanalikuli inferior ya. Kanalikuli ini yang bekerja paling dominan adalah yang inferior, karena kita tahu air mata itu berupa cairan yang tentu akan mengalir ke daerah yang lebih rendah ya. Ke daerah yang lebih rendah ini tentu yang bagian bawah ya. Jadi ini lebih dominan untuk bekerja mengeluarkan air mata yang telah digunakan oleh mata dan dia dibuang ke sini. Kemudian dia akan bertemu dengan common canaliculus ya. Kemudian dia akan lanjut ke saccus lacrimal dan dia akan turun ke arah hidung ya. Dia akan dibuang ke arah hidung. Di sini ada namanya ductus nasolacrimal, di mana pada bayi biasanya suka tersumbat di sini nih, oklusi ductus nasolacrimal tuh di sini ya. Dia ada oklusi, di sini ada suatu membran namanya membran Hasner, di mana dia pada saat bayi bila perkembangannya tidak maksimal terjadi penyumbatan di membran sini ya, di katup ya, katup membrannya ini, sehingga terjadi oklusi atau sumbatan ya. Nah, kemudian dia turun ke bawah dan dia masuk ke congca nasalis inferior ya, dan dia dibuang ke meatus nasalis inferior ya di sini. Nah, di sini dia akan air mata itu akan di sini dan dia akan diuapkan oleh suhu badan kita. Ya, dia masuk ke dalam kafum nasi dan dia akan diuapkan sehingga tidak ada air mata yang terbuang ke bawah seperti ingus gitu ya. Tidak, karena pada air mata yang normal dia jumlahnya sedikit dan dia akan diuapkan di rongga hidung. Nah, itu sebabnya pada saat kita menangis, itu jumlah air mata kita lebih banyak dari biasanya. Itu semua jalurnya dia akan dibuang melalui kanalikulus, kemudian masuk saccus lacrimal, ductus nasolacrimal, dan sekali air akan keluar lewat ya, jadi ada sekretnya dari hidung ya. Setelah kapasitas dari jumlah saluran pembuangan ini tidak tertampung, tidak bisa semuanya dibuang melalui saluran ini, akhirnya dia overload karena kita menangis terus dan banyak air matanya, sehingga dia akan keluar melalui kantus medial dan kantus lateral ya. Dia akan keluar dan ada air mata di pipi kita gitu. Jadi kalau ada air mata di pipi kita berarti saluran ini sudah overload, dia akan banjir keluar. Sama dengan kalau kita, ibu kota kita ini di Jakarta, saluran-saluran pembuangannya ke arah laut penuh, akhirnya banjir ke jalan gitu ya. Sama, jadi kalau selokannya penuh banjir ke jalan, ini pun demikian. Kalau saluran ini terlalu penuh maka dia akan dibuang melalui kelopak mata dan akan terbuang melalui ke pipi gitu ya, akan jatuh ke pipi. Oke, ini anatominya. Nah, ini adalah letaknya di bagian supra-anterior yang tadi ya. Dan ini adalah saluran pengeluarannya. Di sini adalah punktumnya. Di sini adalah kanalikulinya, kemudian masuk ke saccus lacrimal ya, seperti ini kira-kira kalau ada wajahnya ya. Kalau tadi kan itu dia tidak ada wajahnya. Oke.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai lapisan air mata. Ini penting sekali, lapisan air mata, karena keluhan mata yang tidak nyaman seringkali muncul, dan itu tidak hanya ditentukan, prinsipnya adalah nih kualitas air matanya turun. Air mata yang sebelah mana, nah itu akan bisa digali lebih lanjut lagi ya. Jadi air mata kita itu ada 3 lapis ya, ada 3 lapis, ada yang diproduksi oleh glandula lacrimal mayor di sini ya, kemudian ada juga yang diproduksi oleh mebum ya, dan kemudian ada juga yang diproduksi oleh sel-sel goblet yang ada di konjungtiva ya. Nah, yang paling luar itu, atau yang paling kalau kita bayangkan kelopak konjungtiva kita itu dilapisi oleh air mata di bagian luar. Nah, paling luar itu adalah lapisan oil. Oil ini diproduksi oleh glandula mebum yang kemarin saya terangkan ada di kelopak mata ya. Kemudian aqueous itu diproduksi paling dominan oleh glandula lacrimal mayor ini. Kemudian musin itu adalah lapisan yang menempel di konjungtiva, dan itu diproduksi oleh konjungtiva kita. Di situ ada namanya sel goblet ya, yang berfungsi untuk memproduksi musin ini. Nah, ini mebum glands ya. Jadi mebum glands itu yang ini dia posisinya dia vertikal, dan dia banyak, di atas ada 40, di bawah ada 20 ya. Ini adalah pemeriksaannya. Jadi kalau misalnya ada keluhan mata kering gitu ya, ada keluhan mata kering yang berkaitan dengan air mata, kita melihat apakah ini jumlahnya yang kurang atau salurannya yang tidak baik gitu ya. Nah, jadi kita melihat dengan tes Sirmer namanya. Ini adalah Sirmer strip atau kertas Sirmer untuk melihat apakah produksi air mata yang diproduksi oleh glandula lacrimal mayor yang ada di supratemporal ini cukup atau tidak. Produksinya jumlahnya cukup atau tidak, aqueousnya, airnya ya. Nah, jadi pasien biasanya diminta untuk membuka mata, kemudian Sirmer strip ini diselipkan di bagian sepertiga lateral ya. Jadi kalau ini kita bagi 3, 1, 2. Nah, ini yang ketiga, ini kita selipkan daerah sini. Itu diselipkan di kelopak mata bawah, kemudian pasien diminta menutup matanya kurang lebih selama 5 menit. Kemudian kita lihat kertas Sirmer ini dibasahi sampai berapa milimeter. Yang normal itu minimal 10 di sini. Minimal 10 harus basah ya selama 5 menit. Kalau lebih dari 10 normal. Ini dia poinnya 16 berarti ya. Tapi kalau dia kurang dari 10 berarti produksinya kurang. Ya, jadi bisa saja ketidaknyamanan pada mata itu disebabkan oleh jumlah air mata yang kurang. Kita bisa melakukan pemeriksaan si uji Sirmer ini ya. Kemudian kalau misalnya air matanya berair terus, kenapa nih berair ya? Apakah jangan-jangan ada sesuatu di mata atau salurannya yang tersumbat? Saluran pembuangan tadi ya, kanalikuli lacrimalsnya itu tersumbat atau tidak. Nah, itu kita lakukan dengan uji yang namanya tes Snell. Melihat apakah ada sumbatan atau enggak di sakus ductus nasolacrimal ini ya. Caranya adalah dengan kita menyemprotkan dengan spuit, dengan jarum, tapi khusus jarumnya ya. Jarumnya itu di ujungnya tumpul, kemudian kita masukkan ke dalam ductus kanalikuli tadi ya. Kita masukkan ke situ, kemudian kita semprotkan NaCl ya ke dalam ductus punctum kanalikuli lacrimal itu bisa punctum kanalikuli lacrimal superior, bisa punctum lacrimal inferior, kanalikuli inferior. Jadi terserah mana yang mau diuji ya. Kalau misalnya yang bawah yang mau diuji, berarti ujung dari speednya itu, needle yang tumpul itu dimasukkan ke punctum yang di bawah. Kemudian kita semprotkan melalui speed NaCl. Nah, kalau misalnya dia paten, dia lancar, maka pasien akan merasakan adanya rasa asin pada tenggorokannya ya. Tapi kalau misalnya dia tidak paten, dia tersumbat, maka cairan ini akan keluar lagi dari punctumnya yang kita injek atau dari punctum yang atas. Ya, demikian juga kalau yang atas kita semprot, bisa aja kalau misalnya di sini kanalikulinya atau ductus
nasolakrimal atau pada sakus lakrimal ini ada sumbatan, itu bisa saja dia akan keluar kembali lewat lubang tempat kita menginjeksi atau keluar lewat punktum yang bawah. Ya, jadi kita uji seperti kita nge-spool ya, disepul ke sini apakah dia lancar sampai bawah atau dia berbalik alirannya, gitu ya. Nah, ini ya, jadi di sini kita injeknya di sini atau di sini tergantung mana yang akan kita uji ya. Kalau misalnya dia lancar, maka ini akan masuk cairan ke sini. Nanti dia bisa ke belakang dan dirasakan sebagai rasa asin ya, atau mungkin meleleh ke bawah gitu ya. Jadi tergantung paten atau tidak. Kalau paten artinya lancar, airnya akan masuk ke sini, tapi kalau tidak paten dia bisa berbalik ke lubang tempat kita menginjeksi atau dia ke sini aja, dia baliknya lewat atas gitu ya. Nah, ini tadi lapisan air mata yang saya ceritakan. Bagian paling atas ini adalah lipid. Ya, kemudian bagian yang tengah ini adalah water atau air. Yang bagian bawah ini adalah musin. Ya. Enggak. Bagian yang oil atau lemak itu diproduksi oleh kelenjar meibom. Dia posisinya seperti minyak di atas air, lipid di atas air, ya, sehingga diharapkan bila lipid ini bagus, maka air di sini itu akan tertahan dan tidak menguap. Ya, dia akan tidak menguap sehingga tetap dapat melembabkan mata. Nah, di bagian bawah dari air ini ada musin. Musin ini kita bayangkan sebagai seperti dia punya dua tangan. Tangan yang satu memegang air, tangan yang satunya memegang epitel dari konjungtiva. Jadi dia melapisi baik konjungtiva maupun kornea ya, yang di permukaan kan ya, ocular surface-nya kan dua, konjungtiva dan kornea. Tangan yang satunya dia memegang sel epitel, sehingga dia dapat menempel, airnya ini tetap dapat menempel pada permukaan epitel baik konjungtiva maupun kornea. Dapat dibayangkan bila si mikrofili dari musin ini mengikat mikrofili dari epitel sel ini tidak ada, berarti air mata kita itu seperti air di daun talas. Dia ada, tapi dia nggak bisa nempel. Gitu, itu musin fungsinya ya, dia melekatkan, itu fungsinya musin. Jadi kita bayangkan kalau musinnya rusak, ya seperti air daun talas, dia ada di situ, dia diproduksi gitu. Kalau lihat berair sih dok, matanya berair gitu, tapi kok mata saya rasanya kering gitu ya. Ya iya Bu, mata Ibu namanya dry eye atau mata kering, tapi mata saya berair dok gitu kan. Betul, tapi ada elemen yang kurang di situ ya. Jadi dia airnya banyak tapi nggak bisa nempel gitu ya, nggak bisa melekat di permukaan mikrofili dari epitel sel ini gitu ya. Nah itu dipahami di situ ya, sehingga nanti kasus dry eye ini sangat, atau keratokonjungtivitisika itu banyak sekali dan complicated sebetulnya, complicated ya, tapi prinsipnya adalah ketika air mata kurang maksimal ya kita akan berikan artificial tears atau air mata buatan gitu ya. Nah, kemudian musin ini yang biru-biru ini, musin ini dia dihasilkan oleh sel goblet yang ada di konjungtiva, ya. Ada sel goblet yang ada di konjungtiva, sehingga di sini saya tekankan, mungkin kemarin materi konjungtiva sudah diberikan oleh Dr. Noviani kalau tidak salah ya. Ketika ada konjungtivitis, artinya radang dari konjungtiva. Itu kalian kompetensinya 4. Kompetensi 4 itu artinya kalian harus dapat menterapi sampai sembuh. Tidak boleh dirujuk. Saya pesankan tidak menganggap remeh sakit mata. Bisa kita bayangkan kalau konjungtiva ini radang, terinfeksi virus atau bakteri, atau mungkin juga jamur cuman jarang ya, virus atau bakteri, dan kemudian kalian delay atau kalian terlambat mengobati atau mengobati tidak adekuat, sehingga konjungtivanya ini sembuhnya lama atau bahkan ada kerusakan secara seluler di konjungtiva. Dampaknya apa? Dampaknya adalah sel goblet yang berada di konjungtiva itu bisa rusak. Selanjutnya, sel goblet yang rusak ini tidak dapat menghasilkan musin. Jadi, mata tampak baik-baik saja, tapi rasanya kok ngeres terus, kok perih terus.
Kenapa? Karena sel gobletnya rusak, musinnya tidak ada, air matanya ada tapi nggak bisa nempel. Mungkin tampak sepele, tapi pada saat tapi kalau sebagai penderita itu ganggu banget karena mata kita bentar-bentar perih, mata kita bentar-bentar perih, itu kan nggak nyaman sekali ya. Jadi saya pesankan betul-betul pada saat ada infeksi, baik itu konjungtivitis atau itu blefaritis. Kenapa? Blefaritis itu dia ada konjungtiva di bagian dalamnya ya, konjungtiva palpebra bagian dalam. Kalau misal di situ produksi ini juga goblet juga, produksi musin juga sel gobletnya. Jadi harus segera disembuhkan sebaik-baiknya. Blefaritis kompetensinya 4, konjungtivitis kompetensinya 4. Jadi jangan dibiarkan berlarut-larut karena akan merusak sel-sel yang berada di sana, termasuk sel goblet. Kasihan kalau misalnya dia nggak bisa memproduksi musin dengan baik lagi ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, si musin ini juga atau sel goblet ini juga terkadang dia mengalami kerusakan bila ada namanya sindroma Stevens-Johnson. Ya, sindroma Stevens-Johnson itu adalah peradangan ya akibat alergi biasanya alergi sistemik ya, obat atau apa, teman umumnya sih obat ya. Obat sehingga terjadi peradangan di mukosa. Mukosa apa yang radang? Tergantung, bisa mukosa saluran pernafasan, bisa mukosa mata ya, bisa mukosa di mulut ya. Jadi pada saat terjadi peradangan dan tidak teratasi segera, maka terjadi perlengketan atau perlekatan atau saling melekat dari konjungtiva bulbi dan palpebra ya. Jadi matanya agak susah dibuka karena nempel gitu ya mukosa-mukosanya. Nah, itu juga secara otomatis sel gobletnya akan rusak. Jadi sisa hidup dia tentu akan kering matanya ya, karena terasa kering walaupun mungkin glandula lacrimal mayornya masih memproduksi tapi dia nggak nempel lagi. Tadi yang saya bilang seperti air daun talar, ada airnya tapi nggak bisa nempel ke permukaan konjungtiva ataupun permukaan kornea ya. Selain itu, kalau selain gobletnya rusak pada sindrom Stevens-Johnson juga epitel sel dari konjungtiva dan kornea juga rusak lebih banyak gitu ya. Konjungtivitis juga sama, dia bisa merusak si epitel mikrofili ini juga ya. Jadi prinsipnya apapun itu segera sembuhkan karena akan mempengaruhi quality of life-nya dari si pasien ya. Walaupun dia tidak butuh tapi sangat tidak nyaman. Ini yang tadi ya. Nah, ini dia lapisannya ya, dia memproduksi ada meibom, kemudian ada goblet, ya, kemudian ada Krauss dan Wolfring, ya, dan ada musin yang memproduksi air mata ini, dan mereka diproduksi secara bersamaan dan langsung bekerja melapisi permukaan air mata ini, ya. Ini fungsinya membasahi permukaan bola mata, membuang kotoran-kotoran mata, kemudian membawa nutrisi dan oksigen untuk kornea ya. Jadi fungsinya banyak banget. Kemudian juga dia memiliki efek antimikroba ya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya air mata kita tidak maksimal, berarti semua fungsi ini juga akan berkurang. Sangat tidak nyaman untuk pasien. Misalnya kualitas air mata, jadi fungsi air mata itu akan bekerja dengan baik kalau ketiga lapisannya itu maksimal kualitasnya. Tapi kalau ada satu aja yang rusak, misal tadi lipid diproduksi oleh kelenjar meibom, kemudian pada saat ada infeksi tampaknya sederhana, ada bintit nih, terus nggak diobatin, akhirnya bintitnya banyak, meibomnya banyak yang rusak. Nah, oilnya atau permukaan lipidnya ini, dia jadinya juga nggak bagus kualitasnya. Kalau ini nggak bagus, air atau aqueous yang berada di bawahnya itu akan lebih mudah menguap ke atas. Ya, dia akan menguap ke atas sehingga juga sama. Kok saya itu kalau dikedipin enak, tapi terus nggak lama perih ya? Iya, karena kan lipidnya
kemarin saya kelopak matanya bintiknya banyak banget gitu, infeksinya jadinya parah gitu. Nah, udah. Jadi si meibomnya rusak sehingga tidak menghasilkan lipid dengan baik, akhirnya dia mudah menguap, ya. Jadi semuanya itu dia harus berfungsi maksimal. Nah, jadi dia tidak bisa melembabkan dalam jangka waktu yang seharusnya karena menguapnya lebih cepat dari orang lain. Biasanya ditandai dengan, dok saya itu kalau misalnya berada di udara yang lembab saya nggak masalah dok. Tapi kalau saya ada di ruangan ber-AC, mata saya cepet banget kering dok. Nggak enak banget. Atau kalau misalnya saya keluar udara panas, itu juga sama dok, mata saya cepet perih. Nah itu ditandai dengan penguapan yang terjadi lebih cepat karena lipidnya kurang bagus, ya. Kemudian fungsi dia adalah menggelontor atau membuang kotoran-kotoran mata yang ada di permukaan mata tadi. Jadi dia diproduksi. Jadi setiap kita berkedip itu air mata akan diproduksi. Jadi glandula mayor dari glandula mayor lacrimal ini akan mengeluarkan air matanya pada saat kita berkedip, otomatis yang berada di mata pun akan didorong keluar ke punctum lacrimal, punctum canaliculi, kemudian ke canaliculi, kemudian ke sakus dan ductus nasolacrimal. Jadi itu otomatis ketika kita berkedip itu diganti air matanya, ya, dengan air mata yang baru. Nah ini dia sambil membuang kotoran mata itu didorong semua lewat canaliculi dan seterusnya sampai ke hidung. Gitu ya. Jadi kalau air matanya kualitasnya nggak bagus, lagi-lagi kotoran mata nggak bisa dibuang dengan bagus, sehingga kadang-kadang ada pasien, dok saya itu kalau pagi-pagi bangun tidur kenapa ya di ujung mata ini di sudut-sudut di kantus maksud mereka itu kok banyak kotoran mata gitu ya, terus agak lengket gitu dok, nggak enak ya, padahal dulu-dulu kan enggak. Nah ini berarti air matanya ada sesuatu, dia tidak bisa bekerja maksimal. Kemudian juga dia memberikan nutrisi dan oksigen untuk kornea. Jadi air mata itu dia berhadapan dengan udara langsung. Nah, dia menangkap oksigen kemudian dia berikan kepada kornea. Ya, difusi sistemnya. Ya, itu sebabnya untuk adik-adik yang pakai kontak lens itu oksigennya nggak bisa langsung ke kornea. Kenapa? Ditutupin soalnya. Ya, oksigen itu harusnya menyentuh permukaan air mata, ditangkap oksigennya secara difusi diberikan kepada kornea. Tapi karena di depan korneanya dikasih kontak lens, nggak bisa nempel oksigennya ke kornea, akhirnya keratopati, korneanya kurang sehat, mudah infeksi dan lain sebagainya, ya, gampang merah matanya gitu ya. Jadi kalau tidak diperlukan sangat gitu, sebaiknya tidak menggunakan kontak lens, kecuali misalnya pada acara-acara tertentu untuk kosmetik silahkan gitu ya, atau untuk terapi boleh. Tapi kalau setiap hari dipakai dan hanya untuk kosmetik, saya kira kasihan matanya. Kita tahu sekarang adik-adik mengerti kenapa kasihanlah kornea kita ini gitu ya. Dia perlu makanan, dia perlu oksigen, tapi dia nggak kebagian oksigen dan makanan karena ditutupin terus gitu ya. Dia nggak bisa berdifusi gitu ya. Dia hanya kebagian makannya berarti dari aqueous humor yang ada di kamera okuli anterior sama dari limbus. Tapi yang harusnya dia dapat makanan dan nutrisi dari air mata itu kurang ya. Kemudian dia mempunyai efek antimikroba. Jadi air mata itu kan berada di supratemporal. Dia di situ dia diproduksi dan dia juga ada proses filtrasi dari pembuluh darah ya. Jadi ada kandungan lisasin, betalisin dan imunoglobulin. Ya, jadi untuk melindungi mata juga dari mikroorganisme. Ya, jadi ketika kualitas air mata kita turun, berarti fungsi air mata ini yang tadi melembabkan, membuang kotoran, memberikan nutrisi, dan memiliki efek antimikroba ini juga turun. Jadi otomatis kotoran mata akan ada, mata kita kurang sehat karena nutrisi dan oksigennya kurang, kemudian kurang perlindungan juga jadi mudah infeksi. Ya, dan untuk fungsi yang pertama membasahi ya terasa agak kering matanya jadinya ya. Nah ini saya nggak banyak untuk penyakit mata karena sebenarnya hanya 2 penyakit inilah yang harus dikuasai oleh kalian. Di kompetensi dokter Indonesia itu 2 ini. Tapi ya tadi saya bercerita banyak ya, mudah-mudahan pada dengerin ya.
banyak sekali sebenarnya penyakit yang terkait oleh air mata ini, dan mungkin secara kompetensi tidak diminta untuk kalian kuasai, tapi nyatanya di lapangan itu akan banyak sekali kasusnya, ya, akan banyak sekali kasusnya, sehingga saya tetap harus sajikan supaya kalian bisa memberikan pengobatan pertama lah, memberikan pengobatan. Jadi kalian paham obat apa sih yang harus saya berikan untuk mereka sebelum saya rujuk bila memang tidak teratasi kondisinya, gitu ya. Nah, tapi ini kedua penyakit ini sederhana sebenarnya prinsipnya. Kalau dacryocystitis itu dia adalah infeksi. Dacryo itu adalah perangkat lakrimal ya, jadi berhubungan dengan air mata, sistem lakrimal. Sistitis itu itis itu radang, sistitis itu saluran dia. Jadi kalau dacryocystitis itu adalah infeksi dari saluran air matanya. Kalau dacryoadenitis, adeno itu dia adalah kelenjar, adalah infeksi dari kelenjar air matanya. Hanya dua itu, gampang ya, sistitis dan adenitis. Berarti ya pasti keluar ini soalnya. Orang cuma dua penyakit yang harus kalian kuasai. Tapi jangan salah, yang tadi saya ceritakan semuanya itu bisa keluar. Artinya ini pasti keluar, yang lain bisa keluar gitu ya. Nah, ini jadi ini dacryocystitis itu adalah infeksi dari saluran air mata. Di sini saya buat skematik supaya paham ya. Biasanya yang infeksi itu mulai dari kanalikuli sampai sakus dan ductus nasolacrimal ya. Terserah ada di mana infeksinya. Tapi umumnya adanya di kanalikuli sini biasanya ya. Kemudian dacryocystitis. Kemudian kalau dacryoadenitis ya cuma satu, dia adanya di glandula lacrimal mayor yang ada di supratemporal dari bola mata kita. Secara prinsip ini harus dipahami ya supaya nggak susah kalian membedakannya. Dan jadi nanti soalnya tuh seperti ini, saya selalu memberikan patok mnemonik. Ada benjolan di sekitar di kelopak mata bagian medial dekat hidung, biasanya begitu. Nah itu berarti kan kemungkinannya ada dacryocystitis. Kalau ini ada benjolan di kelopak mata bagian supratemporal. Nah, itu biasanya si dacryoadenitis. Saya kira itu cukup patok mnemonik. Kalau kalian tidak mendengarkan, kalian tidak paham, soalnya jadi susah. Padahal sebenarnya gampang banget itu ya, patok mnemonik banget. Nah, dacryocystitis adalah infeksi saluran lacrimal akut dan atau kronis. Jadi bisa akut. Kalau akut ya pasti ada tanda-tanda radang akut, ada merah, ada nyeri, ada benjolan, ya. Kalau kronis dia ada benjolan tapi tidak nyeri, tidak merah, ya. Umumnya unilateral, ini jarang bilateral, bisa semua umur. Yang pasti kalau kalian memahami, kalian tadi paham, ketika di sini ada infeksi, maka yang harusnya tadi dibuang keluar lewat punktum kanalikuli sini itu nggak bisa masuk karena di sini ada infeksi dan ada sumbatan, sehingga ya pasti akan berair. Harusnya dibuang ke sini lah, salurannya mampet, ya dia akan keluar berair yang namanya lakrimasi. Kotoran mata juga sama, harusnya dibuang ke sini, tapi juga tertutup salurannya, jadinya ada kotoran mata. Nah, kemudian nyeri, bengkak itu karena radang akutnya. Ya, jadi prinsipnya ada bakteri masuk melalui punktum lakrimal, melalui punktum kanalikuli lakrimal, kemudian dia masuk ke kanalikuli, kemudian di situ karena mungkin daya tahannya tidak bagus, hygiene dia juga nggak bagus, akhirnya bakteri itu berkembang biak dan terbentuklah pus di sini. Ya, sehingga pada saat pemeriksaan itu sangat mudah. Dok, ini kan mirip hordeolum. Beda ini gimana? Susah dong kita, betul. Sangat mirip karena hordeolum itu adalah kelenjar air mata yang posisinya ada di semua bagian kelopak. Cara bedainnya gampang. Di sini kalian tadi ingat ada punktum kanalikuli. Jadi kalian massage sedikit, tentu ini sakit ya. Jadi jangan massage, jangan keras-keras. Kalian massage, kemudian kalian lihat di punktumnya. Kalau air yang keluar adalah cairan berwarna jernih, bening, berarti ini adalah hordeolum. Tapi ketika yang keluar itu adalah pus, atau kalian lihat, punktumnya ini sudah tertutup pus, ya sudah.
itu berarti dacryocystitis gitu ya. Jadi kita lihat punktumnya di sini, itu membedakannya ya. Ingat ya, soalnya mungkin akan seperti ini karena ini adalah patok pneumoniknya dia. Ya, kita membedakannya dengan punktumnya. Hati-hati soal jebakan, nanti saya bikin di sini hordeolum, punktum lakrimal pada saat di masa mengeluarkan cairan berwarna jernih, itu udah harus hordeolum. Nah, ini pada bayi biasanya secara genetik ya, jadi sudah ada sumbatan di situ. Itu biasanya kita akan membahas nanti di koas biasanya ya, karena agak jauh ini ya ilmunya, jadi tidak saya bahas di sini. Kemudian dia umumnya disebabkan karena dari flu ya, dari influenza. Nah, kemudian bisa dari hidung, kemudian dia menjalar melalui saluran tadi ductus nasolakrimal ke atas, memanjat dan akhirnya membuat infeksi di situ. Ya. Terapinya bisa secara massage dari kantong lakrimal tadi ya, untuk dibuang pusnya. Jadi misalnya ini ada nanah, jadi ini dibuang lewat sini, tapi kita massage perlahan saja, jadi dia terbuang pusnya di situ ya, kan pintunya itu ya. Kemudian diteteskan antibiotik 4-5 kali sehari. Antibiotik topikal ya, bila tidak ada perubahan ya terpaksa, kalau tidak ada perubahan ini kita sondasi, artinya kita ada sondenya ya, untuk kita buka punktumnya ini ya. Kemudian ini adalah pada dewasa, sama ya, dia oleh bakteri Staphylococcus, Streptococcus ya. Bisa juga kalau ini yang akut, yang kronis Streptococcus ya, terapinya kalau akut dia topikal dan sistemik. Tapi kalau kronis biasanya dia sudah mampet, sudah tersumbat. Ya, sudah tersumbat salurannya karena dia sudah tenang ya, tidak infeksi lagi, tidak ada pus lagi. Mungkin pusnya ada tapi sudah steril di dalam. Dan biasanya penyembuhan bila tidak adekuat akan membuat sikatriksasi di situ, sehingga perlu dilakukan operasi yang namanya DCR atau dacryorhinostomi. Nah, di sini juga kompetensinya dacryocystitis ini 4 untuk kalian. Jadi, ketika begitu ada infeksi yang masih akut, dacryocystitis akut, please tolong segera berikan terapi adekuat dan follow up, karena operasi dacryorhinostomi ini bukan operasi kecil, dia operasi besar. Dan kalian bayangkan kalau misalnya kalian tidak segera menyelesaikan, tidak segera mengobati dengan baik dacryocystitisnya, mampet, itu air mata tidak bisa masuk ke saluran yang seharusnya, sehingga keluhannya ya tadi itu semua, dia selalu berair, ada kotoran mata, sangat tidak nyaman kalau kita berair terus matanya ya. Jadi kasihan, karena kalau misalnya yang akut ini tidak segera diobati dengan baik, akan menjadi kronis, berlarut-larut, dan akhirnya dia memerlukan operasi, dan operasinya itu operasi besar. Dacryorhinostomi itu operasi untuk melubangi tulang hidung, untuk dibuatkan saluran yang baru untuk air matanya ya, dan itu operasi besar. Dan mungkin secara kosmetik khawatirnya ada sikatrik ya. Kemudian ini dacryoadenitis ya. Dacryoadenitis ini adalah radang akut pada kelenjar adeno ya. Jadi dia posisinya supratemporal. Ini sangat khas. Nanti yang khas di sini adalah kelopak mata berbentuk huruf S. Lihat, kalau ini adalah kelenjar yang udem dan radang, bengkak, merah, kemudian ada benjolan. Ya, nah karena radangnya setempat seperti ini, sehingga kelopak mata ini membentuk huruf S yang terbalik. Ya, itu sangat patok mnemonik. Ini mau kapanpun dia akan seperti itu. Jadi ketika nanti di soal ada dikatakan adanya pembengkakan di supratemporal sehingga kelopak mata berbentuk huruf S, itu nggak usah pusing, pasti dacryoadenitis gitu ya. Nggak usah kamu, dacryoadenitis apa dacryocystitis ya, apakah hordeolum, apakah, kalau ada kata berbentuk huruf S itu udah pasti dacryoadenitis. Itu khas sekali ya. Kemudian dia umumnya hanya unilateral, sama dengan dacryocystitis ya. Diingat
ini bila terjadi pada anak-anak bisa karena kelenjar yang ada di depan telinga ya, parotitis, bisa karena morbili, atau bisa karena flu seperti yang tadi pada dacryocystitis ya. Pada dewasa bisa berkaitan dengan penyakit gonore. Jadi itu di anamnesis ya, itu di anamnesis digali ya, digali. Apakah dia ada parotitis? Ada nggak di pipinya di depan telinga sakit gitu kalau anak-anak? Ada morbili enggak atau campak atau influenza ya, ada flu enggak, ada batuk pilek enggak gitu ya. Kemudian kalau dewasa ditanya ada kencing nanah apa enggak pada laki-laki, kalau pada perempuan ditanya ada keputihan atau tidak gitu ya, di follow up ya, karena ini harus diselesaikan sesuai etiologi ya. Kalau bisa dia GO kita obatin aja dengan antibiotik, tapi GO-nya masih terus bisa jadi lagi gitu ya. Terapinya dengan antibiotika sistemik ya, bukan topikal, karena ini bagian dalam jaringan lunak bagian dalam yang infeksi ya. Nah ini tampaknya slide terakhir ya, ini yang tadi saya ceritakan mata kering ya, itu gejalanya seperti kesat, berpasir itu akibat adanya kotoran mata yang tidak dapat dibuang dengan sempurna sehingga dia seperti mengganjal. Orang bilangnya berpasir, dok nih mata saya kok kayak ada pasirnya ya, saya kedip-kedip ini kayaknya ada sesuatu di mata gitu ya. Karena tadi dia tidak bisa membuang dengan baik kotoran mata sehingga masih stay di situ, akhirnya rasanya berpasir. Kemudian bisa gatal, bisa panas ya, kalau kurang lembab kan bisa panas, bisa pedih atau perih ya, tidak tahan terhadap cahaya. Kok tidak tahan dok? Berarti fotofobi dong gitu ya. Betul, jadi air mata itu adalah juga media refraksi, di mana pada saat kalau kita bayangkan ada air di dalam gelas, kemudian ada cahaya yang masuk gitu ya. Nah, jadi dia juga melakukan pembiasan terhadap cahaya si air mata ini, karena dia melapisi permukaan. Sehingga pada saat tidak baik kondisinya, maka pembiasannya itu tidak bagus. Kita bayangkan misalnya lipidnya itu nggak bagus. Kalau lipid nggak bagus, kita bayangkan bahwa seperti kaca mobil yang berminyak-minyak, yang berlemak-lemak. Nah, itu kan ketika ada cahaya akan silau. Ya, demikian juga kalau lipidnya tidak rata ya pecah-pecah ya, dia akan membuat silau pada saat melihat cahaya. Akhirnya si pasien menghindari melihat cahaya karena silau. Yaitu kita katakan tidak tahan terhadap cahaya. Kemudian bila melembabkan yang tidak maksimal, dia bisa teriritasi dan akhirnya merah warnanya. Ya, mata saya merah dok, gitu ya. Nah, karena pembiasan tidak bagus tadi, penglihatan juga dapat menurun, karena kan harus bagus ya pembiasannya supaya fokusnya kelihatan maksimal. Tapi kalau misalnya tidak, pembiasannya jelek ya menurun penglihatannya. Kemudian kalau misalnya dibiarkan akan terjadi iritasi, artinya kurang lembab, tidak terlindungi sehingga ada angin, ada apa, dia akan teriritasi, keratopati, menurunnya epitel dari kornea, dan bila dibiarkan dia akan mudah sekali infeksi menjadi ulkus kornea. Ya, ulkus kornea, sikatrik kornea, dan neovaskularisasi. Neovaskularisasi ini sangat sering terjadi pada pengguna lensa kontak karena akibat hipoglikemi, keratopati, dan akhirnya terbentuk neovaskular. Ya, terapinya sangat mudah, air mata buatan atau artificial tears 4-5 kali sehari sebelum dan biasanya ini kayaknya salep mata ya, sebentar saya jadi dia tetes mata 4-5 kali sehari, biasanya kita boleh sampai 6 kali sehari. Kalau lebih bahaya nggak dok? Enggak bahaya. Air mata buatan itu bebas, seberapa seringnya pun silahkan. Yang penting matanya nyaman, karena dia untuk membackup fungsi dari air mata. Ya, kemudian sehari sekali salep mata itu diberikan sebelum tidur. Salep mata bisa antibiotik, bisa juga ada salep mata untuk penambah lipid matanya, si
sekret yang mebom itu kan masukkan lipid. Nah, itu ada salep mata yang berfungsi untuk menggantikan lipidnya itu, ya. Itu juga ada. Jadi tergantung kondisi apakah dia infeksi atau tidak. Tapi kalau sangat kering dan kita dapat identifikasi penyebabnya ini adalah karena oh nih mebomnya yang kurang baik nih gitu ya. Kita bisa melihat dari punktum mebomnya dia tidak mengeluarkan cairan bening gitu ya, tapi cairannya agak kental atau cairannya tidak banyak gitu, boleh diberikan salep mata ini gitu ya. Jadi prinsipnya sih sebenarnya mudah gitu ya. Dan mungkin perlu diingat saja bahwa diberikan air mata buatan. Cuman tadi kalau misalnya spesialistik lebih dalam lagi kita gali si dry eye itu dia macam-macam penyebabnya. Bisa karena musinnya, bisa karena akunya, bisa karena lipidnya. Dan itu perlu evaluasi dan pemeriksaan selanjutnya yang mungkin kompetensinya bukan kompetensi kalian, tapi nanti pada saat kalian sudah menjadi dokter, pada saat ada keluhan mata kering, berilah air mata buatan. Kalau misalnya dia masih ada keluhan, baru dirujuk. Ya, memang dry eye itu bukan kompetensi dari dokter umum, tapi saya kira bisa diberikan bantuan dulu sebelum dirujuk, karena kan tidak semua Vayankes itu merujuk dalam lokasi yang dekat gitu. Bisa saja kalian nanti ditempatkan di Vayankes yang agak jauh dari tempat rujukan, dari rumah sakit, bisa di desa di mana, sehingga ketika merujuk hanya untuk dapat air mata buatan tuh kayaknya kasihan sekali gitu. Jadi coba dulu dengan air mata buatan yang ada di Vayankes tempat kalian bekerja, bila tidak teratasi baru mungkin perlu diberikan dan evaluasi lebih lanjut untuk kekeringan ini ya. Oke, selesai. Apakah ada pertanyaan?